Selamat datang di channel YouTube Desain Myring. Kali ini kita akan berdiskusi dengan topik yang agak berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Kita akan berdiskusi bagaimana menyusun suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Sebagai contoh, kita akan menyusun RPP untuk volume balok dan kubus untuk siswa SMP kelas 8. Oke, suatu RPP itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran, kita dapat menyusunnya dengan memperhatikan tiga hal. Yang pertama, kita harus tahu KD dari materi ini. Gimana kita bisa lihat KD-nya? Kita dapat menggunakan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 ini, ya. Materi volume balok dan kubus itu ada di KD 3.9 untuk KI 3 pengetahuan, sedangkan untuk KI 4 keterampilan itu ada di 4.9. Dari KD 3.9 maka ada dua kata kunci di sini, ya. Akan tetapi yang berkaitan dengan volume balok dan kubus sebetulnya kata kunci yang kedua. Jadi di sini KD-nya menyatakan bahwa siswa mampu membedakan dan menentukan volume balok dan kubus. Kita akan menggunakan kata kunci yang kedua saja, yaitu menentukan volume balok dan kubus. Akan tetapi siswa dapat menentukan suatu volume suatu balok dan kubus apabila siswa terlebih dahulu menemukan rumus dari volume tersebut. Jadi dari kata menentukan kita memunculkan suatu kata kunci yang baru, yaitu menemukan rumus dari volume balok dan kubus. Kemudian kata kunci yang kedua dari KD 4.9 itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume tersebut. Jadi kata kuncinya di sini adalah menyelesaikan masalah. Setelah menemukan rumusnya, siswa menggunakan rumus tadi untuk menentukan volume suatu kubus, sekaligus siswa nanti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume tersebut. Oke. Jadi ada tiga tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menemukan. Sebelum kita lanjutkan, ada kaidah yang kedua yang harus kita perhatikan untuk menyusun suatu tujuan pembelajaran. Kaidah tersebut adalah A, B, C, D. Suatu tujuan pembelajaran seharusnya memuat siapa audiensnya. Ya, audiensnya tentunya adalah siswa. Ini sudah kita tulis. Kemudian behavior apa yang dituju dari tujuan pembelajaran tersebut. Behavior apa yang dapat siswa kembangkan setelah siswa belajar menggunakan RPP yang kita kembangkan. Ya. Pada konteks yang pertama, behaviornya adalah dapat menemukan rumus volume balok dan kubus. Setelah behavior, conditionnya. Dengan cara apa, dalam kondisi apa siswa dapat menemukan rumus tersebut. Nanti di kegiatan pembelajaran kita akan menggunakan
menggunakan balok-balok satuan untuk menemukan rumus tadi dengan metode generalisasi ya. Bagaimana melakukannya nanti akan jelas ketika kita mendesain kegiatan pembelajarannya. Jadi saya tulis ini dengan menggunakan balok satuan dan bangun ruang kubus, balok dan kubus ya. Itu conditionnya, C-nya. Kemudian yang ketiga adalah degree-nya. Degree ini biasanya digunakan dengan benar, dengan tepat, atau dengan sesuai ya, tingkat dari behavior yang ingin dicapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Tentunya kita berharap siswa mampu menemukan tadi dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Kalau dari KD tadi kita sudah tahu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah siswa dapat, audiensnya dapat menentukan volume suatu balok dan kubus. Ini behavior. Conditionnya tentunya dengan menggunakan rumus tadi yang telah ditemukan ya, menggunakan rumus balok dan kubus yang telah ditemukan sebelumnya, tentunya dengan jawabannya adalah dengan benar. Itu degree-nya. Oke. Tujuan yang ketiga tadi menyelesaikan, dapat atau mampu menyelesaikan masalah ya. Itu behaviornya, kondisinya tadi kita dapat menyelesaikan masalah itu sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhinya, tapi salah satu yang penting adalah siswa memahami secara bermakna atau siswa menemukan rumus dari balok dan kubus tadi. Jadi saya tulis mirip dengan nomor 2, menggunakan rumus balok dan kubus yang telah ditemukan ya, karena sudah sama dengan nomor 2 mungkin nggak saya tulis dengan benar. Jadi yang pertama kita harus tahu kompetensi dasarnya, yang kedua gunakan audience, behavior, condition, degree. Yang ketiga, kita harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran tadi itu membantu siswa mengembangkan yang sekarang lagi trending, yaitu higher order thinking skills, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lawannya adalah lower order thinking skills yang disingkat dengan LOTS, HOTS, dan LOTS. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa tujuan pembelajaran yang sudah kita susun ini tadi itu sudah mencapai HOTS. Untuk menentukannya kita gunakan taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom itu membagi perkembangan berpikir atau kemampuan berpikir pada 6 level, mulai dari C1 sampai C6. Level yang C1 disebut dengan mengingat, memahami, dan seterusnya. LOTS itu ada pada tingkat C1, C2, C3. Sedangkan HOTS itu ada di C4, C5, dan C6. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa tujuan pembelajaran yang kita desain, yang kita sudah tulis tadi, itu ada di level C1 kah, C2 kah, atau C6 kah? Untuk mengidentifikasi pada tingkat berapa suatu tujuan pembelajaran, kita perhatikan kata kerja operasionalnya. Jadi kalau kata kerja operasionalnya menyebutkan mendaftar atau mengulang, menirukan, atau yang mirip dengan kata-kata tersebut, maka tujuan pembelajaran tadi
baru ada pada level C1. Akan tetapi kalau ada kata mengkonstruksi dan seterusnya, berkreasi, menyusun, ini ada pada level tertinggi yaitu C6, atau tujuan pembelajaran tersebut sudah tergolong HOTS. Kalau C1 berarti tujuan pembelajaran tadi tergolong LOTS. Dalam suatu tujuan pembelajaran, kaidah yang ketiga adalah tujuan pembelajaran harus sampai pada HOTS. Jadi bisa saja dalam tujuan pembelajaran itu ada LOTS-nya, it's okay, akan tetapi yang kudu wajib ada adalah yang HOTS-nya. Bagaimana pembelajaran kalau pembelajaran tadi tujuannya nggak ada yang LOTS? No problem, yang penting harus ada, kudu ada HOTS-nya. Oke, mari kita perhatikan kata-kata kerja dari tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, menemukan. Oke, menemukan. Kita lihat tadi. Kembali sini, menemukan itu. Oke. Ya. Mungkin mirip dengan menyusun. Jadi kalau kita menemukan rumus, berarti kita menyusun fakta-fakta dari benda-benda yang kita gunakan. Lalu dari fakta-fakta tadi, karakteristik tadi, kita menyusun suatu rumus ya. Nanti aktivitas menyusun tadi itu akan jelas ketika kita mendesain atau mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Jadi kata menemukan itu mirip dengan menyusun atau juga bisa mengkonstruksi ya, mengkonstruksi. Yang jelas bahwa kata menemukan tadi ada pada level C6 dan sudah tergolong HOTS. Good job. Berarti kita tulis di sini C6. Penulisan C6 dari tujuan pembelajaran mungkin tidak banyak atau ya bisa dikatakan agak jarang orang menulis, akan tetapi pada video ini saya ingin mengatakan bahwa penulisan ini itu penting agar kita sebagai seorang pendidik itu aware atau memastikan diri bahwa kita telah membantu anak-anak kita untuk sampai ke HOTS, keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Berikutnya, menentukan. Mari kita lihat di sini, menentukan ini menggunakan ya. Jadi kata menentukan itu mirip dengan maknanya dengan menggunakan ya. Sebagai contoh, menentukan volume suatu balok, tentu kita menggunakan rumus tadi yang telah kita temukan, yang telah siswa temukan. Oke, berarti yang kedua ini di level C berapa tadi? C3. Oke. Menyelesaikan masalah itu mirip dengan mengkonstruksi, itu berarti pada level C. Good job. Berarti tujuan pembelajaran kita ini telah mendorong siswa atau membantu siswa mengembangkan higher order thinking skills.